Ya, kita yakin bahwa saat muda itulah peluang penting untuk mengenal negeri. Jadi saya saat itu berpikir, kalau di saat muda saya tidak tahu negeri saya sedetail-detailnya, terus bagaimana saya akan berbuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Oke, jadi teman-teman, hari ini saya mau ngajakin teman-teman semuanya buat ketemu salah satu panutan saya. Beliau adalah orang yang hebat, dan pastinya kita sebagai anak muda harus banyak mencontoh dan dengerin cerita beliau, karena ceritanya tuh cerita-cerita luar biasa semua. Oke, ini kita udah sampai di rumah beliau. Beliau adalah dokter sekaligus habib sekaligus tokoh besar juga, yaitu Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Nah, ini kita udah sampai di rumah beliau. Jadi ikutin terus, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Gimana kesibukan beliau dan gimana cerita-cerita masa muda beliau. Apalagi bentar lagi mau Idul Adha nih. Nah, kita bakal ngobrolin banyak hal-hal yang seru sama beliau. Jadi ikutin terus, yuk. Teman-teman, ini berhubung lagi pandemi kayak gini, jadi kita harus cek dulu nih, apakah kita benar-benar sehat atau enggak. Kita harus swab dulu, tusuk-tusuk dikit ya. Assalamualaikum. Nah, udah jadi teman-teman. Ini dia. Ya. Negatif. Asik. Dok, makasih dok ya. Oke, ini boleh saya bawa? Silakan. Oke, tapi saya nitip dulu deh. Saya nitip dulu ke dalam. Makasih dok ya. Oke, teman-teman, kita udah swab tadi. Nah, sekarang udah nggak sabar banget nih. Syakir mau langsung ngobrol sama Dr. Salim Jufri. Karena kenapa Syakir ngefans juga sama beliau? Karena beliau adalah seorang politikus juga dan seorang dokter juga, pernah jadi Menteri Sosial Republik Indonesia juga, dan beliau Masya Allah sangat-sangat perhatian dengan Islam dan juga dengan masyarakat. Jadi teman-teman, kita akan kulik, kita akan cari tahu apa-apa yang kita belum tahu dari Dr. Salim Jufri. Oke? Let's go. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, ternyata di sini kita udah disambut langsung. Alhamdulillah. Mana Syakir? Dr. Salim. Assalamualaikum. Sehat, ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ayah, ibu semuanya sehat. Allah, ini Habib dokter juga, politikus juga, tokoh juga. Waduh, luar biasa. Makasih banyak Syakir diterima hari ini. Syakir tadi ke swab, di swab apa ya, mohon maklum lah kondisi prokes kesehatan ini ya. Iya, maklum. Lagi zaman pandemi harus kita benar-benar cek juga kan, hati-hati. Hati-hati, apalagi lagi masif ini. Iya. Oh ya, dokter nih, jadi teman-teman semuanya, anak muda, yang tua, semuanya hari ini Syakir ngajak mereka buat ngobrol-ngobrol sama Dr. Salim nih. Boleh nggak? Terima kasih, alhamdulillah. Akhirnya kesampean juga. Alhamdulillah. Dulu Syakir cuman lihat beliau di sosmed, di TV gitu ya kan. Jadi hari ini senang banget lah bisa ngobrol sama beliau. Nanti ngobrol kan, ini juga mau Idul Adha nih. Terus nanti Syakir juga mau tahu gimana sih masa mudanya seorang Dr. Salim Jufri. Oke, langsung aja teman-teman. Nih kita masuk ke rumah beliau. Yuk. Ada Syakir. Kita pakai. Asli banget ya. Kita pakai hijau-hijau. Itulah. Syakir, saya persilahkan Syakir. Aduh.
Iya, kita duduk ngobrol sambil saya pikir kita jaga jarak ya, udah bisa ngobrol. Di sini ya, masker. Soalnya jaraknya lumayan jauh juga. Kan tadi udah di swab juga di depan. Aduh, akhirnya kalau nggak pakai masker memang lebih fresh ya. lebih fresh wajahnya, senyumnya lebih menawan. Lebih lepas ya. Lebih lepas. Gimana Dokter Salim ini kesibukannya nih, makasih banget nih diterima di tengah kesibukannya. Tapi selama PPKM ini, pandemi PSBB di rumah ini, kesibukan memang di rumah aja? Di rumah sudah, karena kita mau keluar juga kondisinya pandemi semacam ini. Udahlah kita ikut dengan arahan dari pemerintah juga, udah kita di rumah. Walaupun nanti tamu-tamu ada, ya tetap prokes itu dilakukan juga. Ya, prokes kayak tadi itu ya. Dan gitu ya. Jadi tetap kalau kita tidak ada kegiatan sama sekali juga kurang pas juga, apalagi dekat Idul Adha dan seterusnya ya, Zoom online tuh kita lakukan. Oh, jadi semua kegiatan secara daring ya, secara online ya. Betul. Aduh, Masya Allah nih. Bener banget tadi apalagi kata Dokter Salim bentar lagi nih Idul Adha. Kenapa pas banget mau Idul Adha? Ya aduh. Kenapa menurut Dokter Salim gimana tanggapan sikap kita nih kan? Sebenarnya ya mungkin kita yang di atas kan aman-aman aja nih. Betul. Tapi kan yang di bawah rakyat tuh gimana ketika PPKM ini? Apalagi mau deket-deket Idul Adha, mungkin banyak yang kehilangan pekerjaannya juga, betul. susah. Jadi kalau menurut saya ini Ananda Syakir, kalau saya melihat pentingnya itu kepekaan sosial, kepekaan hati ini. Idul Adha ini membawa kita juga untuk punya kepekaan juga. Artinya pada dasarnya bangsa ini bangsa yang punya semangat tolong-menolong, semangat gotong royong, semangat kebersamaan, semangat saling bantu-membantu. Itu yang harus kita pertahankan. Dan mudah-mudahan dengan Idul Adha ini juga itu semakin kokoh. Dan syariat Idul Adha berkorban, ini kan luar biasa. Nah, iya, apalagi mau Idul Adha. Nah, ini kan banyak yang pasti pengen Idul Adha tapi bingung nih kan, soalnya baru kali ini nih Idul Adha dari rumahnya masing-masing. Tapi sebelum kita ngomongin Idul Adha, Dokter Syakir kepo nih, anak-anak muda kita kepo juga. Dulu tuh Dokter Salim, Habib Salim Jufri ini ketika masa mudanya tuh gimana? Iya, masa muda ya sama seperti anak-anak muda juga, semangat belajar memang luar biasa, ingin keluar negeri waktu itu. Sehingga saya berangkat ke Madinah University masih usia 18 tahun. Oh, jadi ke Madinah. Ya, betul. Terus kemudian pulang? Pulang, S1, S2, S3 di Madinah. Selesai pulang saya ke Indonesia. Memang semangat untuk kembali ke negeri, ke Indonesia itu besar. Yeah. Karena kita merasa bahwa kita harus mengambil bagian di negeri ini untuk membawa kepada perubahan yang bagus, yang positif untuk bangsa dan negara kita. Karena kakek ya punya lembaga pendidikan yang tersebar di Indonesia bagian timur. Sekarang 1.300 sekian. Ya kita Al-Khairat ya kita melanjutkan. Dan dari situ dan bergandengan tangan dengan seluruh anak-anak muda saat itu. Bahkan saat-saat muda kita sudah ke pedalaman Papua saat itu. Ya kita yakin bahwa saat muda itulah peluang penting untuk mengenal negeri. Jadi saya saat itu berpikir, kalau di saat muda saya tidak tahu negeri saya sedetail-detailnya, terus bagaimana saya akan berbuat? Tidak mungkin melakukan perubahan kecuali peta negeri ini jelas. Tahu betul saya suku-suku, bahkan di pedalaman Papua, di Lembah Balim, kita berangkat dengan pesawat, bukan pesawat, dengan pesawat Hercules ya saat itu kan nggak ada. Nah itu kan dari Madinah, kenapa? Kan pulang kebanyakan kan, maaf Habib, biasanya kan kalau yang udah pulang dari Madinah ya kan, mending bisnis, buka travel, apa gitu yang bikin dulu di masa mudanya Dokter Salim pengen justru ngebangun negeri gitu. Betul, karena memang kita tahu bahwa kita dunia pendidikan yang kita geluti. Berarti saya kembali untuk menjadi pendidik, menjadi guru, menjadi dosen. Ya udahlah, pikiran itu aja. Itu, dan saya tahu negeri ini secara detail bukan setelah selesai, ketika liburan.
Kita liburan, jadi liburan 3 bulan. Kenapa kita di rumah 3 bulan? Jadi separuhnya itu keliling. Kadang-kadang Papua, ke pedalaman Kalimantan, pedalaman Sumatera. Jadi teman-teman yang memang di daerah-daerah tersebut dia sama-sama berangkat. Nah, ada nggak tuh satu kejadian yang bikin memanggil hati Dr. Salim waktu itu lagi muda? Oh, saya harus membangun negeri ini. Ada nggak satu kejadian apa? Saya kira nggak heran kalau dari semenjak masa kuliahnya Dr. Salim udah suka bersosial, makanya dulu pernah jadi Menteri Sosial juga. Menteri Sosial. Tapi ya, yang menarik Dr. Salim saya kira punya satu momen yang saya kira geleng-geleng kepala. Ini benar nggak foto Dr. Salim ya? Ini pas udah jadi Menteri Sosial, tapi tidurnya di gubuk atau musola nih, kita lihat dulu kamera.